Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk saling mengingatkan untuk bisa lebih serius dalam menyongsong bulan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa beribadah sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang luar biasa yang merupakan bulan memanen pahala di mana Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip mengobral pahala sebanyak-banyaknya, mengobral ampunan bagi yang ingin meraih ampunan, dan banyak sekali ya janji-janji Allah yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Oleh karena Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadis yang disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah ya, bahwasanya tentang dua orang sahabat yang mereka aslama jami'an, mereka sama-sama masuk Islam, kemudian mereka berhijrah ke kota Madinah. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar, yang salah satunya lebih semangat beribadah daripada yang lainnya. Dan yang semangat beribadah ini akhirnya ikut dalam medan pertempuran, medan jihad, dan akhirnya mati syahid. Kemudian yang satunya masih diberi umur panjang sampai tahun depan, kemudian meninggal dunia. Maka Talha bin Ubaidillah melihat dalam mimpinya, ketika tiba-tiba dalam mimpi beliau berada di depan pintu surga bersama dua orang tersebut. Maka ada seseorang keluar menuju dari surga, keluar kemudian membawa masuk yang terakhir meninggal untuk masuk surga terlebih dahulu. Kemudian dia keluar lagi, baru dia membawa masuk orang yang mati syahid, yang meninggal terlebih dahulu. Saya ulangi, dua orang, yang satu lebih rajin beribadah daripada yang lainnya. Yang rajin beribadah ini meninggalnya mati apa? Syahid. Yang satunya masih diberi umur sampai tahun depan. Ternyata ketika Talha bin Ubaidillah melihat dalam mimpi, yang di luar masuk surga malah yang meninggal terakhir, baru kemudian yang mati syahid. Kemudian yang kedua, dua-duanya keluar mengatakan, irji, kepada Talha, pulanglah, engkau belum saatnya. Kemudian beliau pun terbangun dari mimpinya, kemudian beliau bercerita kepada para sahabat sehingga kisah ini menjadi heboh di kota Madinah. Kok bisa yang meninggal terakhir dalam mimpi beliau kok masuk surga lebih dahulu? Maka mereka pun menyampaikan mimpi Talha bin Ubaidillah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya, mimma ta'jabun, apa yang buat kalian heran dengan kisah ini? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa qad makatha ba'dahu sanah, bukankah orang yang kedua ini masih diberi umur panjang setahun setelah wafat yang pertama? Alaisa qad adraka Ramadan, bukankah dia bertemu bulan Ramadan sementara yang satu sudah meninggal dunia? Wa shamma wa shalla kam sajdah, dan kemudian dia berpuasa dan dia salat berapa kali sujud ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya antara keduanya ab'adu ma baina as-sama'i wal ard, sungguhnya derajat antara keduanya lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Ini dalil bahwasanya seorang diberi umur panjang untuk bertemu dengan bulan Ramadan merupakan kesempatan besar baginya untuk bisa banyak beramal saleh. Kalau kita lihat kisah hadis ini, padahal yang pertama meninggal dengan mati syahid ya. Yang kedua mungkin ibadahnya biasa, tetapi meskipun biasa-biasa saja, namun dia bertemu dengan bulan apa? Ramadan. Dan bulan Ramadan luar biasa bagaimana Allah mengobral pahala, memberikan pahala yang sangat banyak bagi orang yang mendapati bulan Ramadan. Oleh karenanya ketika kita diberi kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan, maka jangan kita sia-siakan. Nah, siapa yang mensia-siakan bulan Ramadan, tidak serius, tidak diampuni oleh Allah, maka dia adalah hamba yang celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Raghima anf man adraka Ramadan fansalakha wa lam yughfar lahu. Celaka atau merugi seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan terlewatkan dan ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah dikasih kesempatan besar untuk diampuni oleh Allah, namun dia tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka hamba ini adalah hamba yang celaka, hamba yang merugi. Nah, bulan Ramadan keistimewaannya sangat banyak. Di antaranya sebagaimana sering kita dengar, bulan Ramadan ya, di bulan tersebut dilipat gandakan pahala baik secara kuantitas maupun kualitas. Ini ijma' di kalangan para ulama bahwasanya bulan Ramadan pahala dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Meskipun tidak ada hadis-hadis yang tegas menyebutkan berapa dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas, tidak ada. Adapun hadis atau riwayat yang menyatakan beramal sunnah di bulan Ramadan sama seperti amalan wajib di luar bulan Ramadan, maka tidak sahih, Tetapi sepakat bahwasanya amal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Di antara syawahid hal-hal yang indikasi yang menunjukkan akan hal ini, contohnya seperti umrah di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu fi Ramadan ka hajjatin ta'dilu hajjatan ma'i." Sungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Di sini sangat jelas bahwasanya ibadah umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan tidak sama seperti ibadah umrah di bulan-bulan yang lain. Padahal kita tahu perbedaan yang sangat mencolok antara umrah dengan haji. Umrah dikerjakan paling 3 jam, rame-ramenya paling 4 jam. Kalau cepat 2 jam, 3 jam, atau ya 2 jam sampai 4 jam. Semua selesai. Tawaf, sa'i, cukur rambut selesai. Adapun haji berhari-hari, mulai sejak tanggal 8 Zulhijjah, mabit di Mina, kemudian tanggal 9 menuju padang Arafah, kemudian wukuf dari siang sampai maghrib, kemudian menuju Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, kemudian keesokan harinya tawaf ifadah, lempar jamarat, kemudian mabit lagi di Mina. Jadi tanggal 8 sampai sekitar tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hampir 6 hari, hampir seminggu kegiatan haji ya. Tentu dengan berbagai macam keletihan yang dirasakan ketika seorang melaksanakan ibadah haji. Ternyata umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji, bahkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pahala dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Di antara indikasi yang menunjukkan akan hal tersebut adalah siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak harus begadang. Yang penting engkau beribadah dengan ibadah yang Allah ridhai. Maka seakan-akan kau beribadah 83 tahun lebih ya, 83 tahun lebih. Artinya 10 jam malam dari maghrib sampai terbit fajar, sekitar 10-11 jam yang kita optimalkan untuk beribadah. Tidak harus 10 jam tersebut, artinya mungkin ada waktu tidur, tapi sebentar kita optimalkan untuk beribadah, baik salat, baca Quran, berzikir, berdoa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Ini di antara keistimewaan anugerah yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata umurnya hanyalah pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Namun diberi bonus setiap tahun, ada satu malam yang mereka diberi bonus ibadah seperti 83 tahun. Artinya jika seorang selama 10 tahun diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar dengan baik setiap bulan Ramadan, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah selama 830 tahun lebih. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa dan ganjaran yang luar biasa yang hanya bisa diketahui nanti di akhirat kelak. Ini di antara keistimewaan bulan Ramadan, Allah meningkatkan kualitas ibadah, pahalanya baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karenanya ini dikiaskan kepada semua ibadah, bukan cuma umrah saja, bukan cuma ibadah saja, ibadah apapun. Berbakti sama orang tua, berzikir, kemudian salat, bersedekah. Dan itu dipahami betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih giat lagi ketika bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Setiap saat yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Namun puncak kedermawanan beliau adalah di bulan
Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang mengajari Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam mengajarkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih cepat kedermawanannya daripada angin yang berhembus, Para syurahul hadis, para ulama menyebutkan Ibnu Abbas mengibaratkan dengan angin yang berhembus, karena angin yang berhembus itu memiliki dua sifat. Sifat pertama, dia cepat bergerak angin tersebut. Yang kedua, jangkauannya luas. Karena angin berhembus dia ke sana kemari dan jangkauannya luas. Demikianlah gambaran tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan, cepat dalam kedermawanan beliau dan mencakup luas kedermawanan beliau. Bahkan digambarkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Demikian juga para salafus saleh. Oleh karenanya ini di antara keistimewaan bulan Ramadan dilipat gandakan pahala baik secara kuantitas maupun kualitas. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah." Dialah Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih bulan Ramadan sebagai waktu musim untuk obral pahala. Tinggal kita mau berpacu enggak di bulan tersebut ya. Jika orang-orang yang mencari dunia, mereka ada musim-musim tertentu, musim pameran, musim ini mereka mempersiapkan diri untuk ikut pameran tersebut untuk bisa meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, keuntungan duniawi, maka sungguhnya orang beriman harusnya juga tashmir, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan tersebut. Jangan seakan-akan hanya bulan yang lewat begitu saja tanpa ada persiapan. Sejauh mana kita mempersiapkan diri, maka sejauh itu pula insyaallah Allah berikan taufik kepada kita untuk serius menghadapi bulan tersebut. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah ghulliqat abwabun niran. Jika datang bulan Ramadan, pintu surga yang 8 dibukakan. Pintu-pintu neraka ditutup ya. Apa maksudnya? Sebenarnya mengatakan ini pertanda mudah untuk masuk surga. Mudah untuk masuk apa? Surga. Sehingga Allah buka pintu tersebut meskipun orang tidak masuk surga. Tetapi ini kesempatan ketika Allah buka, artinya untuk masuk surga sangat mudah ditempuh di bulan-bulan Ramadan. Maka semangatlah kalian untuk beribadah karena pintu-pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup. Dalam sebagian riwayat futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Dibukakan pintu langit ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama bahwasanya amal mudah diterima pada bulan Ramadan ya, karena amal diterima naik ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u. Bahwasanya kalimat-kalimat yang baik diangkat dan amal saleh diangkat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal saleh tidak terangkat, maka tidak diterima ya. Jadi dibukakan pintu-pintu langit sebagai pertanda bahwasanya amal soleh mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran berikutnya dibukakan pintu-pintu langit pertanda bahwasanya doa seorang hamba mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah buka pintu-pintu langit, Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan rahmat Allah yang luas dan luar biasa kepada hamba-hambanya. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan yaitu bahwasanya setan-setan dibelenggu. Wasuffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat wasuffidat maradatus syayatin, dan dibelenggulah gembong-gembong setan-setan. Intinya faktor eksternal yang menggoda manusia untuk bermaksiat berkurang. Setan-setan dibelenggu, ada yang mengatakan benar-benar dibelenggu sehingga tidak bisa beraktivitas sama sekali. Ada yang mengatakan ketika dibelenggu hanya yang gembong-gembongnya. Adapun yang kroco-kroco masih berkeliaran, tapi pengaruh kroco tidak sebesar pengaruh gembong-gembong setan. Ada yang mengatakan bahwasanya dibelenggu semuanya, dan namanya dibelenggu bisa beraktivitas tapi terhalangi. Seperti seorang sedang terikat, dia bisa ngomong, dia bisa bergerak, tapi dengan penuh keterbatasan. Dan itu kenyataannya bahwasanya ketika di bulan Ramadan maksiat berkurang, motivasi untuk bermaksiat berkurang. Tapi kalau ada yang bermaksiat bisa jadi karena tadi tetap tergoda oleh setan-setan yang kroco, atau dia memang internalnya sendiri, dirinya, hawa nafsunya sudah terbiasa bermaksiat sehingga di bulan Ramadan meskipun tidak ada syaitan,
dia yang berfungsi menggantikan tugas syaitannya, sehingga dia menggoda yang lainnya. Dia sudah jadi setan sendiri ya, karena buruknya jiwanya. Tapi intinya kenyataan menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan maksiat berkurang. Ini sudah berarti bulan tersebut dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikondisikan, kenapa kita tidak beramal saleh? Bahkan disebutkan wa yunadi munadin, Allah mengirim mungkin malaikat untuk menyeru kepada hati-hati manusia, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah. Ada nuansa dalam hati yang memotivasi kita untuk beribadah di bulan-bulan Ramadan. Ini semua menunjukkan Allah telah mengkondisikan bulan Ramadan agar kita bisa beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya kita harus persiapan. Sebagaimana para salaf dahulu, mereka setengah tahun berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan mereka setengah tahun berdoa agar Ramadan mereka diterima. Nah, ini yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa sih persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita bisa optimal, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Karena subhanallah banyak saudara-saudara kita yang dahulu pada tahun lalu masih bisa berpuasa, tahun ini mereka sudah tiada, mereka tidak berpuasa lagi ya. Amal mereka sudah terputus. Mereka hanya berharap doa dari kaum muslimin kepada mereka, adapun mereka sudah tidak bisa puasa lagi, sudah tidak bisa sujud lagi, tidak bisa bersedekah lagi ya, tidak bisa beribadah lagi. Nah, kita yang masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Baik, di antara persiapan yang paling utama agar kita bisa optimal dalam bulan Ramadan adalah menghargai waktu. Menghargai waktu. Siapa yang menghargai waktu, maka dia akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa banyak beramal saleh. Karena untuk beramal kita butuh waktu. Kalau kita enggak punya waktu untuk beramal, kita enggak bisa beramal. Makanya waktu adalah modal dasar bagi setiap muslim ya. Makanya dikatakan al-waktu agla minadz dzahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada emas. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah emas, kita bilang kalau orang Islam waktu lebih berharga daripada emas. Karena emas kalau hilang masih bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu sudah pergi tidak akan kembali lagi. Sudah, dia akan pergi dengan hisapnya, tidak akan kembali lagi. Umur yang sudah terlewatkan tidak akan bisa kembali lagi. Demi Allah kalau kita bisa kembali, saya ingin kembali ya. Ingin kembali di masa kecil, mulai kecil sudah mulai belajar. Karena kita terlambat, belajarnya terlambat. Tapi waktu sudah tidak bisa kembali lagi ya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ya laita syababu yaudu yauman ya. Seandainya masa muda bisa kembali suatu hari untuk mengabarkan ya bima fa'alal masyibu, apa yang telah terjadi pada masa tua ya. Jadi banyak orang ketika di masa tua dia menyesal dengan apa yang dia kerjakan selama ini ya. Umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun dia menyesal, ternyata selama ini umur dia buang. Dia buang, waktunya dia habiskan untuk medsos, waktunya untuk habiskan untuk ngobrol ngalur ngidul, ngetan ngulon ya. Waktunya terbuang. Seandainya kalau dia dulu tiap hari baca 1 juz tiap hari, sudah berapa juz yang dihabiskan selama puluhan tahun. Seandainya dia menyicil sedekah 1 hari 1000 saja, sudah berapa sedekah yang dia lakukan. Seandainya dia berzikir pagi petang setiap hari, betapa banyak pahala yang dia raih. Seandainya tiap hari dia telepon orang tuanya, dia silaturahmi, berapa banyak pahala yang akan dia raih. Seandainya dia tiap hari sholat 3 rakaat saja, sholat witir, berapa banyak pahala yang dia dapatkan setiap hari ya. Dia akan menyesal ketika di masa tua. Seandainya masa tua bisa kembali ke masa muda, dia akan bilang masa muda, kamu jangan begini, nanti masa tuamu seperti saya ya. Seandainya masa tua kita nanti bisa kembali di masa depan, kembali ke masa sekarang, dia akan bilang kamu kalau gini terus nanti seperti saya kayak begini. Cuma masa tua tidak bisa kembali lagi muda ya. Oleh karenanya penyesalan tersebut selalu datang belakangan ya. Sebelum kita menyesal, kita semua akan menyesal. Tapi penyesalan jangan sampai terlalu dalam ya. Karena semakin kita buang-buang waktu, buang-buang umur, penyesalan kita semakin besar di hari esok.
Oleh karenanya mulai sekarang kita rubah ya, pola hidup kita secara umum, terutama bulan Ramadan. Waktu kita untuk bermedsos kita kurangi. Kita kurangi. Coba kita ganti dengan baca Quran, kita kurangi, kita ganti dengan zikir kepada Allah. Kita ganti dengan ngobrol sama istri dapat pahala, ngurus anak-anak, ngobrol sama anak-anak. Kita ganti dengan duduk antara maghrib dan isya di masjid. Rutinitas ya. Ya, atau kalau kita nggak ada kegiatan, kita bisa duduk dari pada subuh sampai syuruk kalau memang nggak ada kegiatan ya. Ya, tiap hari kita menanti waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi problem bagi kita tidak bisa optimal dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak menghargai umur kita. Umur kita buang, terserah kita mau ngobrol, mau sana, mau sini, mau jalan-jalan, ke sini. Buang umur. Ya, bukannya kita larang jalan-jalan, jalan ada waktunya. Ya, tapi jalan yang jalan-jalan yang benar, yang ada memang ada hadafnya, ada tujuannya. Ya, adapun jalan sana, jalan kemari hanya buang-buang umur, buang-buang waktu, buang-buang uang. Ya, dan terlalu keseringan ini tidak boleh. Kalau sesekali oke lah, kita juga butuh refreshing. Tapi kalau keseringan, umur terbuang. Oleh karenanya hindari hobi-hobi yang buang-buang umur. Hobi-hobi yang buang umur. Kalau sesekali tidak apa-apa. Tapi kalau sering itu tidak boleh. Semua yang sesekali oke. Kalau sering tidak boleh. Hobi apa yang buang umur? Contohnya apa? Hah? Mancing. Nanti banyak yang tersinggung nih. Kalau sesekali oke ya. Kalau nelayan oke, memang tugas kerjanya cari nafkah, tapi yang kalau nggak ada kegiatan, ya, mancing ya, benar. Berapa jam kalau mancing? Hah? Saya kemarin baru mancing seumur hidup. Saya mancing di jauh sana, di tempat yang jauh. Ayo coba kita akhirnya naik kapal, sewa kapalnya kalau nggak salah 1 juta, ya, kapal-kapal kecil. Sampai di tengah laut kita diam mungkin 2 jam 3 jam cuma dapat ikan 4 ekor kecil-kecil. Bukan saya yang mancing, yang ahli mancing, saya cuma nonton. Ya Allah, yang ahli cuma dapat 4 ekor. Buang-buang umur, mending saya pergi ke pasar ikan kemudian. Tapi itu hobi, enggak apa-apa sesekali. Orang refreshing banyak caranya. Itu boleh, enggak dilarang, suatu yang boleh. Tapi tadi saya bilang jangan apa? Keseringan. Semua hobi yang buang umur kita kurangi. Kurang. Alam kita bisa refreshing dengan cara yang lain yang tidak menyita umur kita. Enggak terasa ente duduk situ di kapal 2 jam, 3 jam, pulang. Besok enggak dapat penasaran lagi 3 jam, 4 jam. Pulang. Sampai ketika kita pulang cuma dapat 4 ekor kecil-kecil, saya bilang sama teman, insya Allah setelah ini saya kalau beli ikan enggak mau nawar lagi. Kasihan. Ternyata cari ikan enggak gampang. Terus saya bilang sama nelayannya, saya bilang kalau TV itu kok orang gini dapat, katanya itu sudah Ustadz, sudah rekayasa. Enggak, mungkin dia enggak bisa mancing jadi dia. Tapi intinya hobi apapun yang membuang umur kita dikurangi. Apalagi umur kita sudah semakin habis. Setiap hari umur kita semakin apa? Berkurang. Ya, kita 10 tahun lalu saya masih merasa muda, masih 33 tahun. Sekarang sudah 43 tahun, sudah mulai kerasa ya. Bahwasanya umur semakin sedikit ya. Dan Allah sudah beri peringatan kepada kita. Wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian. Di antaranya tafsiran para ulama adalah uban ya. Orang sudah beruban sudah datang apa? Peringatan. Coba kalau berkaca depan kaca jangan lihat wajahnya aja, lihat ubannya. Uban ada berapa ya? Semakin banyak uban, itu pertanda bahwasanya kehidupan semakin dekat. Semakin dekat ya. Maka harus waspada. Masalah kita adalah buang-buang umur. Oleh karenanya, ketika datang bulan Ramadan, kita harus bikin target. Kita harus bikin apa? Target ya. Sebagian salaf dahulu mereka juga punya target ketika datang bulan Ramadan. Entah kita bisa laksanakan atau tidak, tapi kita bikin target yang mungkin kita bisa kerjakan. Alhamdulillah Allah berikan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Kita selain bulan Ramadan kita berjuang habis-habisan untuk membangun istana di dunia. Itu pun istananya belum tentu jadi. Kalaupun jadi utang banyak ya. Saatnya kita sekarang berlomba untuk bangun istana di mana di akhirat. Bisa jadi Anda melihat ada seorang dia miskin, tapi ternyata dia tiap hari bangun istananya di mana di surga. Sehingga Anda lihat ada orang istananya tinggi di dunia, tapi dia tidak ada istananya di surga kelak.
Maka ini musim saatnya kita bangun istana di surga dengan semegah-megahnya, dengan semewah-mewahnya. Maka mau tidak mau, agar membantu kita untuk bisa optimal dalam bulan Ramadan, kita harus bikin target. Harus bikin target. Itu dari awal kita benar-benar serius. Macam-macam orang, ada yang targetnya ingin menghatamkan Quran, ada yang menghafal Quran selesai di bulan Ramadan, ada yang ingin baca tafsir selesai di bulan Ramadan, ada yang berniat saya tidak mau satu rakaat pun terlewatkan selama bulan Ramadan. Kalau saya tidak bisa sholat malam di masjid, saya akan sholat malam di rumah. Kalau saya tidak bangun malam, saya akan qadha di siang hari. Pokoknya tidak ada bulan Ramadan terlewatkan tanpa sholat malam. Itu target. Saya punya, ada yang lebih target, saya punya target saya tidak akan ketinggalan takbiratul ihram. Boleh saja, yang penting target yang logis yang mungkin bisa kita lakukan. Ini harus kita benar-benar siapkan, kita tulis, menunjukkan keseriusan kita dan kita evaluasi. Inilah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia lakukan sekarang untuk masa depannya. Allah suruh melihat kembali, artinya evaluasi kembali. Evaluasi. Ini aslun fil muhasabah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Inilah ayat tentang muhasabah. Muhasabah itu apa? Evaluasi. Introspeksi diri. Saya bagaimana ini? Jadi kita, maksud saya, ketika Ramadan punya target. Saya juga punya target. Saya Ramadan kali ini saya punya target. Entah saya bisa kerjakan atau tidak, tapi Allah tahu saya punya target. Tapi saya berusaha untuk mengerjakan target tersebut yang logis, yang mungkin bisa saya lakukan dengan kesibukan yang saya miliki. Nah, antum juga harus punya target. Nah, target tersebut bisa antum tuliskan. Entah antum tulis di mana, tapi antum targetkan. Saya punya target ini. Yang mungkin 3 target, 4 target, terserah. Nah, kalau kita sudah punya target, kita akan termotivasi. Ya, kalau tidak terpenuhi target, saya akan berusaha cari waktu yang lain untuk bisa target terpenuhi. Contoh misalnya, target kita khatam Quran misalnya. Target khatam Quran terserah berapa kali. Ada yang khatam Quran sampai 10 kali, ya, tinggal dia hitung aja, berarti dia harus baca setiap hari berapa juz. Kalau dia ingin khatam 10 kali, berarti satu hari berapa juz? 10? Kalau 10 kali satu hari berapa? 10 juz. Iya, 10 juz ya berarti. 10 kali 3, 30 juz ya. Benar, 10 juz setiap hari. Ya, berarti kalau 10 juz bagi sholat 5 waktu, berarti sekali sholat 2 juz. Yang itu berarti sebelum azan 2 juz, setelah sholat 1 juz. Sebelum azan 1 juz, setelah sholat 1 juz. Nah, kalau mau target, mungkin berat. Udahlah Ustaz, berat kayaknya. Baru 1 juz sudah ditelepon istri, ya udahlah. Ya. Gimana kalau telepon banyak? Tinggal tutup kurangi, ya udah 4 juz lah, 5 juz. Yang masuk akal ya, yang logis ya. Saya punya kawan, saya sering sampaikan hal ini, tapi saya nggak bosan menyampaikannya karena ini contoh di masa sekarang. Saya punya kawan sekarang usianya mungkin 58 ya. Dia waktu itu 56 atau 57. 56 kalau nggak salah. Dia bisa khatam 16 kali bulan Ramadan. 16 kali. Ya, artinya dia lebih tua daripada antum, ya enggak? Antum yang umur 58 angkat tangan. 58 ke atas, angkat tangan coba. Berarti ya, sedikit lah. Kebanyakannya masih muda. Artinya ada contoh nyata, kawan umurnya 56 waktu itu, dia bisa khatam 16 kali. Tapi dia benar-benar persiapan, sampai ada teman tanya, "Pak, gimana caranya, Pak?" Qurannya dia pilih, Quran yang enak dibaca. Kemudian dia kacamata atau pokoknya persiapan yang mudah dia baca. Kemudian dia bawa obat, entah dia pakai kacamata enggak, saya lupa. Tapi dia pakai obat tetes air mata supaya seger. Kemudian dia baca jam-jam tertentu, dia punya target dan dia bisa. Dan dia bisa ya. Mungkin kita enggak seperti itulah karena kita jam 8 sudah harus keluar untuk nyeles, kemudian untuk kerja apa ya. Mungkin kalau bos bisa ya, kalau bukan bos ya susah. Tapi harus ada target yang logis menurut antum. Saya bilang logis, 4 kali khatam logis lah. Masa enggak bisa? 4 kali khatam berarti harus baca berapa? 120 juz ya. Iya kan? 120 juz. 20 juz bagi 30 berarti berapa? Berarti 4 juz ya, gampang. 4 juz per hari. 4 juz tinggal bagi 5 aja.
Satu hari satu juz lah, satu kali sholat satu juz, kecuali mungkin maghrib kita nggak baca, atau subuh kita nggak baca, atau zuhur kita nggak baca. Dari 4 waktu sholat satu juz, berarti setengah juz sebelum sholat, setengah juz setelah sholat. Setengah juz itu cuma berapa? Setengah juz itu cuma 5 lembar Al-Quran. Kalau satu juz pakai Quran Madinah, satu juz 10 lembar apa? Al-Quran, 20 halaman. Masa nggak bisa baca 20 apa? Halaman tiap hari, tiap kali sholat ya. Berarti setiap hari kita baca 4 juz, berarti 80 apa? Halaman, yaitu 40 lembar. Kita cicil. Kalau langsung memang berat, tapi kita cicil. Kita aja berita sidang-sidang aja lama nontonnya. Sidang 1, sidang 2, sidang 3, sidang 4. Berita medsos kita baca lama enggak bosan. Al-Qur'an masa kita enggak bisa. Jadi ini target. Saya bilang 10 juz berat ya. Saya saja mungkin berat karena banyak kegiatan. Antum mungkin lebih berat daripada ana ya. Oleh karenanya coba target 4 juz ya. 4 juz insyaallah bisa. Insyaallah siapa yang target 4 juz? Angkat tangan. Ya. Oh, kurang banyak ya, 10 juz. Harus target. Kalau enggak target enggak bisa. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi pokoknya kalau 4 juz berarti 1,5 juz sebelum sholat, setengah juz setelah apa? Sholat. Insyaallah bisa. Ini contoh. Contoh target yang bisa kita lakukan, misalnya target bersedekah. Target bersedekah. Kita bersedekah, kita kumpulkan sejak sekarang, nanti saya mau sedekah di bulan Ramadan. Enggak usah banyak-banyak, semampu kita. 5.000 ke 10.000. Ya Allah, yang penting kita ikhlas. Allah tahu usaha kita. Masalah pahala serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan sabaqa dirham mi'ata dirham. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 dirham mengalahkan 100 dirham atau 100.000 dirham ya. Kenapa? Karena yang 1 dirham ini dikeluarkan oleh orang yang enggak punya, sehingga 1 dirham tersebut sangat berharga bagi dia. Sementara yang 1.000 dirham atau 100 dirham mungkin dikeluarkan orang kaya yang itu nilainya sedikit dibandingkan dengan kekayaan dia. Jadi maksud saya yang penting kita punya niat untuk bisa bersedekah. Kalau bisa tiap hari, meskipun 5.000, meskipun 10.000, sisihkan uang kita sedekah. Sedekah siapa saja yang mudah kita berikan, terutama kepada karib kerabat ya. Sudah saatnya kita sisihkan waktu untuk sisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah. Target, saya ingin bulan ini saya ingin bersedekah 500.000 misalnya. Target aja, insyaallah Allah kasih kemudahan ya. Allah kasih kemudahan. Allah rezeki dari mana aja. Nanti kita niatkan sama Allah. Kalau bisa lebih dari 500.000 alhamdulillah. Ya, kita bukan orang kaya yang targetnya 1 miliar enggak ya. 500.000 aja, enggak usah banyak-banyak ya. Ya, bismillah, saya punya target, saya ingin sedekah 500.000. Mudah-mudahan 500.000 ini bernilai untuk membangun istana di akhirat kelak. Di antara target yang bisa kita lakukan tadi sudah saya singgung. Tidak ketinggalan salat tarawih meskipun semalam pun. Target. Saya ingin maghrib saya sudah di masjid, kemudian buka puasa, nunggu isya, habis isya tarawih baru pulang. Coba kalau bisa seperti itu bisa, alhamdulillah. Yang penting bertekad ya, kecuali memang yang tadi terhalangi dengan kerjaan, dia pulang sudah maghrib atau sudah ya, pokoknya dia usahakan tidak ada satu malam pun di malam bulan Ramadan kecuali dia salat tarawih. Kalau bisa salat tarawih berjamaah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Itu pahala luar biasa. Kita salat sama imam paling berapa? 20 menit, setengah jam sudah dianggap salat semalam suntuk ya. Pokoknya di masjid jangan ketinggalan tarawih. Nanti kalau kita mau lanjut di rumah terserah. Kita pengen lanjut di rumah baca Quran, mau apa, mau sholat malam lagi, tidak apa, yang penting jangan witir 2 kali. Jangan witir dua kali. Tapi saya punya target. Seandainya saya ketiduran atau saya terlambat pulang kantor, saya sholat sendiri. Saya sholat sendiri 11 rakaat. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tetap dihitung sholat malam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menilai kebiasaan kita. Sesuatu hari kita beruzur tidak bisa sholat berjamaah, tetap kita dianggap sholat berjamaah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena yang dinilai oleh Allah adalah kebiasaan apa? Seseorang. Oleh karenanya saya target, saya tidak ketinggalan sholat malam semalam pun selama bulan Ramadan. Ya, ini yang harus target yang mungkin kita kerjakan. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa nggak mungkin? Mungkin ya. Apalagi antum mungkin jarang safar ya. Kalau sering safar mungkin agak sulit, tapi dalam safar pun kita bisa sholat qiyamul lail sendiri, enggak ada masalah ya. Kemudian di antara target yang mungkin bisa kita lakukan di antara ibadah yang agung, tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an.
liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab ya. Al-Qur'an yang Allah turunkan mubarakun ya, liyadabbaru ayati untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Di antara ibadah yang agung yang cepat mencarger iman adalah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya punya target misalnya tahun ini saya ingin hatam juz amma atau saya ingin hatam juz 1. Terserah apa-apa. Khatam tafsirnya maksudnya. Ambil buku tafsir yang mudah, tafsir Sa'di misalnya, tafsir Sa'di ya. Di aplikasi Quran Tadabbur ada ya. Atau tafsir Muyassar. Yang penting baca ayatnya, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Dan baca bukan baca asal baca dapat pahala, enggak, baca serius, berusaha memahami, dinikmati, dibaca, target. Ya. Berarti kalau kita ingin khatam juz amma juz 30 ya paling ya, tinggal bagi, berarti satu hari saya baca berapa lembar buku tafsir. Lihat buku tafsirnya berapa lembar dibagi. Saya harus selesai dalam 29 hari. Ini target yang mungkin kita lakukan. Kebiasaan kita untuk dengar-dengar berita udah enggak usah. Ya, kalau perlu bulan Ramadan ya YouTube kita uninstall. YouTube uninstall, Facebook uninstall. Kalau perlu HP kita jual. Ini jadi harus ada target. Target baca tafsir. Di antara ibadah yang terlupakan adalah mentadabburi Al-Qur'an. Di antara ibadah yang terlupakan adalah mentadabburi Al-Qur'an. Kalau kita lihat para ulama dahulu, para salaf, seperti Imam Syafi'i disebutkan beliau khatam 2 kali dalam sehari. Karena Imam Syafi'i kalau baca Quran langsung dengan tafsirnya semua dia paham. Nah, kalau kita bahlul, ini baca dulu terjemahnya enggak tahu. Kalau Imam Syafi'i dia baca langsung dia tahu terjemahannya langsung, bukan memang dia orang Arab ya, enggak perlu terjemahan dan dia langsung tahu apa? Tafsirnya beda sehingga dia baca terus menghayati meskipun dia baca cepat. Setiap ayat dia baca semua ilmu mengikuti apa yang dia baca. Jadi para ulama seperti itu. Maka tidak mengapa bagi mereka untuk misalnya khatam dengan cepat karena mereka ilmunya apa? Luas. Nah, kalau kita sisihkan waktu untuk tadabbur Al-Qur'an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qira'atun ayatin wahidah bitafahhumin wa ta'aqqulin wa tadabburin khairun min khatmah bila tadabbur. Baca satu ayat saja dengan tadabbur lebih baik daripada khatam Quran tanpa apa? Tadabbur. Maka ini ibadah yang mungkin terlupakan. Kita isi hari-hari kita dengan baca tafsir. Di aplikasi Quran Tadabbur insyaallah lagi mau diperbaiki. Ada tafsir Muyassar, ada tafsir Syekh Sa'di, ada tafsir Ibnu Katsir. Saya anjurkan baca tafsir Muyassar atau tafsir apa? Syekh Sa'di. Paling tidak kita baca. Kita baca satu ayat, kita baca lagi sambil kita menikmati. Kan ketika baca seperti kita gampangnya bukan apa, seperti kalau kita baca novel, kita kan baca serius. Saya dulu suka baca novel ya. Artinya baca novel kita ingin tahu isinya apa, ceritanya bagaimana, alurnya bagaimana ya. Seperti itu. Jadi bacanya serius sehingga kita pahami maksudnya apa. Sama kalau kita baca tafsir, apalagi tafsir Muyassar, di aplikasi ada. Dia tulis di antara faedah ayat ini, faedah di akhir ayat. Jadi kita faedah pertama dari ayat ini, faedah kedua ayat ini. Sehingga kita benar-benar kata Ibnu Mas'ud, jangan cepat-cepat baca Al-Qur'an, kifu inda ajaibihi. Berhentilah untuk mendapati keajaiban-keajaiban apa? Al-Qur'an. Itu di antara cara untuk benar-benar mencarger iman dengan cepat adalah membaca tafsir. Ini saatnya kita baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Jadi target yang mungkin kita kerjakan adalah baca tafsir. Bukan tafsir 30 juz, 1 juz saja. Karena waktu kita terbatas ya. Baik, di antara target yang bisa kita lakukan, yang kita targetkan, target untuk tidak maksiat. Target untuk tidak maksiat. Saya bertekad Ramadan ini saya tidak mau gibah. Begitu malam Ramadan tidak ada gibah lagi. Tidak ada gibah. Orang mau gibah enggak mau dengar, enggak mau ngomong seorang enggak usah gibah. Gibah siapapun jangan. Gibah siapapun jangan. Coba kita targetkan. Latih diri kita untuk apa? Menjaga lisan. Karena gibah ini perkara yang sangat mudah kita ucapkan. Gibah fulan, gibah fulan, gibah fulana, gibah fulana. Ya, semua mau kita gibahi. Sekolah kita gibahi, guru-guru sekolah kita gibahi. Kalau enggak murid-murid kita gibahi. Kalau enggak tetangga kita gibahi, kalau enggak ustaz kita gibahi, kalau enggak pemerintah kita gibahi. Kita mau gibah banyak, mau digibahi. Bahan gibah banyak, enggak ada habis-habisnya. Coba kita target Ramadan, saya tidak mau gibah sama sekali. Saya tidak mau gibah sama sekali. Saya tidak mau ngomong kejelekan orang lain sama sekali. Ini target mungkin ada ya.
Mungkin antum gatal pengen gibah, tapi kan sebulan aja. Habis itu jangan lagi. Sebulan aja, ntar lagi boleh gibah lagi. Enggak, gibah enggak boleh selama. Cuma untuk latihan benar-benar tidak gibah bulan Ramadan. Semalam apa perkataan Imam Al-Bukhari? Saya tidak bergibah sejak saya tahu gibah itu haram, saya tidak pernah bergibah lagi. Imam Bukhari bilang demikian. Saya tidak pernah bergibah sejak saya tahu gibah itu apa? Haram. Kita sudah tahu gibah haram, tapi kita masih menggibah. Nah, kita target apapun, termasuk gibah dalam candaan enggak boleh. Saya menjelekin orang dan bercanda untuk ketawa ketiwi. Pokoknya menceritakan keburukan orang lain, saya tidak mau lakukan selama bulan apa? Ramadan. Karena gibah mengurangi pahala bulan puasa, dan gibah bahkan bisa menghilangkan pahala puasa sama sekali. Bahkan dulu sebagian salaf memandang gibah membatalkan puasa. Namun pendapat tidak kuat. Pendapat yang benar, gibah mengurangi pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Artinya orang kalau berpuasa dia gibah, secara sah puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada atau berkurang. Ini di antara target kita di bulan ini, bulan Ramadan. Saya tidak bermaksiat dengan tidak bergibah sama sekali. Ingat, saya tidak mau gibah istri saya. Kadang kita gibah istri enggak? Kadang atau sering? Saya tidak mau gibah suami saya. Saya tidak mau gibah keluarga. Saya tidak mau gibah tetangga saya. Saya tidak mau gibah teman saya. Saya tidak mau gibah ustaz. Saya tidak mau gibah pemerintah. Saya tidak mau gibah siapapun, saya tidak mau gibah. Saya tutup mulut bulan Ramadan. Mungkin? Kayaknya ragu-ragu. Karena gibah memang asyik ya. Apalagi musim politik ya. Gibah asyik. Antum sudah rugi-rugi bicara politik. Udah ente enggak usah gibah lah. Bulan Ramadan sudah apa? Baik. Insyaallah ya. Saya juga berusaha ini. Insyaallah. Saya juga berusaha. Ramadan tidak ada apa? Gibah. Baik, berikutnya target tidak bermaksiat. Ramadan saya tidak mau dengan sengaja melihat aurat wanita. Setiap saya lihat YouTube ada cewek terbuka auratnya, berarti pahala puasa saya habis. Kena roaming. Kalau kita lihat cewek Indonesia, roaming lokal. Kalau luar negeri, roaming internasional. Kesedot cepat sekali. Rugi, ente puasa ente lihat aurat wanita terbuka. Di antara aurat wanita yang sering terbuka yang kita lihat adalah pembawa berita. Dia bawa berita, kemudian rambutnya terbuka. Kemudian bajunya menor, kemudian terlihat gunung-gunung yang tidak harus terlihat. Stalaktit dan stalagmat apa? Stalagmit sama stalaktit itu terlihat. Rugi. Bulan Ramadan kita sudah baca Quran, sudah salat malam, sudah menangis, kemudian mata kita gunakan untuk melihat yang haram. Ini berlaku bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu. Bapak-bapak jangan melihat wanita yang tidak berhak untuk dia lihat. Aurat wanita cantik meskipun tertutup aurat, tapi cantik enggak boleh dilihat. Enggak boleh lihat perempuan cantik. Kalau terlihat ya itu alhamdulillah. Segera balikan mata, tapi kalau sengaja melihat maka dosa. Demikian juga ibu-ibu tidak boleh melihat ya yang bapak-bapak Korea, mas-mas Korea enggak boleh, mas-mas Korea, mas India semuanya enggak boleh ya. Ini semua mengurangi pahala. Kita bertekad insyaallah tundukan pandangan bulan Ramadan. Insyaallah. Ragu-ragu banget. Kayaknya sudah yakin bakalan melanggar ya. Insyaallah. Di balik penundukan pandangan banyak faedah. Allah berikan cahaya kepada hati, lebih khusyuk beribadah, istri kelihatan lebih cantik meskipun kurang cantik. Lebih nyaman, lebih bahagia, hati lebih bersih, banyak sekali. Ibnu Qayyim menyebut tentang faedah-faedah menundukkan pandangan. Nah, kita di antara makanya disebutkan di antara ibadah yang agung adalah ibadah menundukkan pandangan, terutama di bulan Ramadan. Allah yang memerintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman, tundukkan pandangan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada para wanita untuk menundukkan apa? Pandangan. Semua pandangan wanita yang membuat ada rasa suka, dia harus tundukkan pandangan. Siapapun yang dilihat, kalau dia melihat ada rasa suka, dia harus tundukkan pandangan. Dia cukup melihat suaminya, dia melatih dirinya, hatinya untuk mencintai suaminya saja. Mencintai suaminya saja ya. Bapak-bapak terutama hati-hati ya, karena wanita
beredar di mana-mana ya, semua iklan semua ini pasti apa? Perempuan ya. Mudah-mudahan nanti kalau pas bulan Ramadan iklan-iklan semua pakai jilbab, mudah-mudahan. Di jalan-jalan iklan cewek, iklan cewek, iklan cewek. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah kita masih Indonesia masih nyaman ya. Iklan-iklan masih sopan-sopan. Luar negeri, aduh, waliyadzubillah, bukan iklan, nyata di depan mata. Oleh karenanya, di antara maksiat yang kita tekad untuk kita tinggalkan adalah kita tidak mau melihat yang haram. Kemudian juga di antara maksiat yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Ramadan, kita tidak mau mendengar yang haram. Apa saja yang dengar yang haram? Musik-musik kita tidak mau apa? Dengar. Ghibah tidak mau kita dengar. Berita-berita yang tidak jelas sumbernya, yang isinya hanyalah ghibah dan namimah, mengadu domba, menjelekkan yang sana, menjelekkan yang sini, kita tidak mau dengar. Kita tidak mau dengar. Kesimpulannya, waspada dalam berinteraksi dengan medsos, waspada. Ya. Kalau antum bisa Ramadan tidak buka YouTube, itu yang terbaik, kecuali YouTube pengajian. Dan antum harus bertekad. Kalau tidak, sayang antum ada puasa kemudian lihat tadi. Sudah puasa melihat, sayang. Puasa kita aja enggak beres, ibadah masih kurang, sudah kemudian kita rusak dengan maksiat yang kita lakukan. Ya. Pokoknya kapan hati kita tertarik untuk melihat, kita segera tundukkan pandangan. Kalau terlihat, kita segera tundukkan apa? Pandangan. Kata Nabi SAW, ya Ali, lakal ula wa laysat lakal tsaniyah. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan yang kedua. Ini kalau lihat tidak sengaja segera jangan melotot ya. Kita lihat, astagfirullah. Udah buka gini enggak, itu enggak boleh. Jadi begitu lihat segera palingkan pandangan. Karena sebagaimana dikatakan bahwasanya pandangan haram adalah panah iblis. Kalau panah tersebut sudah menancap pada hati kita, susah kita cabut. Racun menjalar, jadilah kecanduan bagi seorang untuk melihat hal yang haram. Kemudian dia pulang, dia pun tidak mesra lagi sama istrinya kelihatan jelek karena dia sering melakukan studi banding yang salah. Ini insya Allah bisa kita lakukan. Kita sama-sama bertekad ya, sama-sama. Saya juga bertekad demikian. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bisa menjaga pandangan saya. Ya. Antum juga lah, semoga Allah jaga pandangan apa? Antum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini di antara hal-hal yang menunjukkan kita serius dalam menyongsong bulan Ramadan. Kemudian di antara hal yang mungkin kita bisa targetkan, saya harus iktikaf. Tidak harus 10 hari semampu saya. 1 hari oke, 2 hari oke, 3 hari oke, dan saya harus ada iktikaf pokoknya. Apapun mau istri bilang apa, ada iktikaf, terutama malam ke-27. Terutama malam 7 malam 25, malam 27, malam 29. Kalau tidak bisa iktikaf kecuali 1 malam, berusaha malam berapa? 27. Kalau bisa seharian penuh terbaik, kalau enggak malam 27. Maghrib sudah di masjid sampai terbit fajar, sampai salat subuh. Salat subuh pulang. Kalau bisa 10 hari full, itu yang terbaik. Insyaallah bisa di situlah. Dan kalau kita sudah niat iktikaf, niat serius iktikaf, maksudnya bukan ngajak teman-teman ngobrol di masjid, enggak. Nanti malam iktikaf ya? Kamu bawa tahu isi ya? Kamu lumpia, kamu bawa ini, ketemu warung kopi pindah ke masjid. Jangan. Justru hakikat iktikaf kita menyendiri. Kita kalau enggak ada pojok situ, pojok kiri, pojok kanan, ya. HP matikan, serius baca Quran, cari rahmat Allah. Cari kasih sayang Allah, cari keridhaan Allah di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya seorang berusaha mendapatkan kelezatan ketika berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebahagiaan agar dia bersiap untuk bertemu dengan kesendiriannya di alam barzah. Ya, kalau seorang sudah terbiasa bahagia dalam kesendiriannya, insyaallah dia mudah untuk menghadapi alam barzah. Maka saya sering sampaikan bahwasanya kita memang ada kebahagiaan ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan kawan-kawan, ada ketawa, ketiwi, ada kebahagiaan. Pergi sholat berjamaah, ketemu teman-teman, salam, ada kebahagiaan. Orang beriman ke orang beriman, Allah berikan kebahagiaan. Tapi kita cari kebahagiaan dalam kesendirian. Latihan diantaranya sholat malam. Kita bangun sendiri, sholat malam sendiri, menangis, angkat tangan pada Allah. Subhanallah, ketika kita menangis, Allah kasih kebahagiaan. Subhanallah, di balik tangisan ada apa?
kebahagiaan. Dan betapa sering di balik tawa ada kesengsaraan. Oleh karenanya kita cari kebahagiaan dalam kesendirian. Kalau kita ingin cari mudah, Allah kasih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami akan bukakan jalan-jalan baginya. Kira-kira antum kalau bangun misalnya jam 3 terus antum salat, antum apa Allah tidak akan kasih kebahagiaan? Allah akan kasih. Antum sudah berjuang. Bangun tidur lebih cepat, bangun jam 3 kemudian salat malam, kemudian berdoa, menangis. Anak istri tidur karena masalah. Cari kebahagiaan dalam kesendirian. Dengan salat malam. Di antaranya kesendirian, mojok baca Quran kesendirian. Sendirian, HP matiin sudah. Nanti habis baca Quran baru HP diaktifkan lagi. Ya, seperti itu. Cari kebahagiaan dalam kesendirian. Di antara kebahagiaan dalam kesendirian baca tafsir sendiri. Bawa pena yang itu ditandain. Tandain, dibaca lagi. Penting-penting apa ditandain. Itu penting dalam baca buku. Buku ada coret-coretannya. Saya punya buku pun saya coret-coret ya. Jangan buku dijaga nggak dicoret ya. Coret-coret aja, coret enggak apa-apa. Tulis di sampingnya faedah 1 2 1. Dengan kita membaca buku dengan dicoret-coret terus tulis kesimpulan di samping kanan kiri buku, itu menambah kita menghafal. Itu di antara cara agar kita bacanya dengan menghayati. Ya, baca dengan apa? Menghayati. Jadi jangan baca tanpa pegang pena. Pegang pena atau pegang apa? Pensil kita pegang. Jadi kita baca sambil pegang pena baru kita tulis. Setiap yang penting kita tulis sampingnya. Kalau bukunya hitam kita pakai pena biru, bukunya biru kita pakai pena hitam. Artinya biar, dan itu asik baca. Kita baca, dan itu disebutkan oleh para ulama kalau baca buku seperti itu. Seperti apalagi baca buku seperti buku Ibn Taimiyah, buku yang sulit untuk dibaca, harus pegang pena. Ibn Taimiyah kadang bahas sesuatu kemudian istitrab, dia bahas yang lain kemudian dia kembali lagi. Kalau kita nggak pegang pena, kadang kita bingung. Ini tadi ngomong kemana, lari kemana, ngetan mana, ngidul mana, kadang-kadang balik lagi. Taib, itu ikhwan mungkin target-target yang bisa kita lakukan bersama ya, yang sebagaimana saya sebutkan tadi ya, target-target ibadah dan target-target meninggalkan kemaksiatan. Ini semua usaha agar kita bisa optimal dalam beribadah sebagaimana kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Jika engkau sedang berpuasa, maka matamu juga puasa, lisanmu juga berpuasa, dan telingamu juga berpuasa. Karena tujuan puasa adalah mencari ketakwaan. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa'an. Jangan kau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu hari biasa sama. Harus beda antara hari berpuasa dengan hari tidak berpuasa. Harus beda antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Masing-masing kita berusaha ya. Pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mentargetkan, tidak berusaha, maka kita akan puasa seperti yang lalu-lalunya, banyak waktu terbuang, kita maksiat di tengah bulan Ramadan dengan melihat apa yang diharamkan, mendengar apa yang diharamkan, bergibah ria, umur kita buang, kita ngalor ngidul, ngabisin waktu lihat medsos. Di bulan Ramadan kita buang-buang umur kita. Maka apa yang sedikit yang sampaikan tadi mudah-mudahan bisa memotivasi saya pribadi dan juga kawan-kawan untuk lebih semangat beribadah di bulan Ramadan. Taib, kita buka tanya jawab. Saya ada rencana bulan Ramadan mengunjungi orang tua di kampung karena perjalanan makan waktu siang dan malam. Tentunya ada sholat tarawih yang terlewat. Bagaimana cara menggantinya dan apakah perjalanan akan dihitung pahala? Insya Allah akan dihitung pahala karena kita berniat untuk bersilaturahmi. Dan qadarullah orang tua kita jauh dan waktu paling tepat silaturahmi menyenangkan hati mereka adalah lebaran bersama mereka. Maka kalau bisa hindari atau di malam genapnya, kalau kita mengejar malam-malam ganjil ya. Agar kita bisa fokus ibadah. Yang kedua, selama di perjalanan kita putar target dengar kajian apa kita dengar untuk ibadah. Misalnya serial Sirah Nabawiyah bisa kita dengar berapa kali, atau serial apa sambil kita dengar, sambil yang mudah jangan yang berat. Yang kita bisa dengar sambil kita nikmati dalam perjalanan. Kita dengarin sama anak, sama istri, jadi kita dengarin sehingga kita bisa beribadah dalam perjalanan tersebut. Kemudian jangan lupa ketika di dalam safar kita jangan lupa sedikit pagi petang, kemudian berdoa di sela-sela perjalanan, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doanya orang musafir tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita tadi tidak bisa salat sempurna, salat witir 3 rakaat mampir di rest area, salat 2 rakaat 3 rakaat yang sebisa kita.
Kalau memang perjalanan 1 hari penuh kita nggak bisa. Kalau kita bisa qadha, kita qadha di siang hari. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah kita sholat 2 rakaat, 3 rakaat selesai. Lanjutkan apa? Perjalanan sambil banyak berzikir di tengah perjalanan. Insyaallah tetap dicatat sebagai amal soleh. Jika masjid di rumah belum memiliki imam yang tartil, bahkan kesalahan jali masih banyak sehingga kurang khusyuk, bahkan terkadang tidak tenang. Kami sudah pernah sampaikan kepada DKM. Apakah boleh sholat tarawih di rumah bersama keluarga? Sekali-sekali sholat tarawih di masjid yang enggak jauh, enggak apa-apa. Karena tujuan kita tarawih adalah untuk mencari kekhusyuan. Jangan habis tarawih kita ngomel-ngomel di belakangnya. Kalau memang imamnya tidak ini, kita bisa cari masjid-masjid yang lebih jauh. Sesekali kita sholat tarawih di rumah boleh. Sesekali, tidak harus selalu di masjid. Tetapi kalau bisa selalu di masjid itu yang terbaik. Karena Nabi yang memotivasi, man shallama al-imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat sama imam sampai selesai dicatat baginya salat semalam suntuk. Enggak apa-apa kita berusaha masjid agak jauh tapi kita tenang dalam salat. Artinya ketika kita keluar salat tarawih ada rasa keimanan apa bertambah. Kita merasa tambah keimanan dalam keletihan yang kita rasakan. Di antara yang penting adalah bacaan imam karena bacaan imam mempengaruhi kekhusyuan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Jadi imam yang lebih paham tentang Al-Qur'an ya. Jadi tidak apa-apa cari masjid, terkadang salat sendiri di rumah juga tidak jadi masalah. Istri saya sudah 3 tahun berturut-turut tidak puasa karena alhamdulillah Allah masih kasih kemudahan untuk hamil. 2 tahun berturut-turut sehingga hanya membayar fidyah selama 3 Ramadan untuk hamil dan menyusui. Pertanyaannya apakah puasanya harus diganti atau cukup berpuasa untuk Ramadan tahun ini dan seterusnya saja? Ada khilaf ya tentang masalah wanita hamil dan menyusui, apa yang harus mereka lakukan. Secara umum ada 3 pendapat. Pendapat pertama dan ini pendapat yang paling hati-hati adalah mengqadha karena wanita hamil dan menyusui adalah uzur yang bisa hilang. Pendapat yang kedua lebih berat, ditinjau jika yang dia khawatirkan adalah dirinya sendiri, maka dia mengqadha wanita hamil dan menyusui. Tapi kalau yang dia khawatir adalah janinnya atau bayinya, maka dia harus mengqadha dan bayar fidyah. Ada perincian. Yang ketiga yang lebih mudah adalah dengan bayar fidyah saja sudah cukup. Saya lebih condong pada pendapat yang ketiga, bayar fidyah sudah cukup. Tapi bagi siapa yang mampu untuk mengqadha itu yang terbaik agar dia keluar daripada permasalahan khilaf. Siapa yang mampu untuk mengqadha, dia berusaha mengqadha. Yang dia tidak mampu dia bayar apa? Fidyah ya. Ustaz, di dekat rumah saya masih ada masjid namun belum menjalankan sunnah di 10 malam terakhir. Apakah tetap i'tikaf di situ walaupun sepi? Apa ke masjid lain yang sunnah yang jaraknya 3 km? Mana lebih baik? Yang lebih nyaman untuk antum beribadah yang mana? Yang lebih nyaman untuk antum beribadah yang mana? Kalau masjid sepi, antum bisa beribadah lebih nyaman di masjid itu tidak apa-apa. Enggak ada yang tahu antum, enggak ada ini banyak ngobrol. Intinya tuh kita i'tikaf ingin berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ngobrol. Bukan untuk apa? Ngobrol. Kita untuk berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Cari masjid yang lebih mendukung ibadah antum di 10 malam terakhir. Wallahu ta'ala demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.